Goyang Sesar memang benar-benar heboh pada Ramadan lalu dan membuat nama sang maskot Sesar Aditya Putra benar-benar melambung. Seperti diketahui, Ramadan lalu seluruh televisi nasional hadirkan program acara di waktu sahur yang hampir seluruhnya menampilkan unsur komedi. Salah satu yang fenomenal pada Ramadan lalu adalah Goyang Sesar dengan lagu Buka Siti Jos pada acara Yuk Kita Sahur di Trans TV. Goyangan berlatar lagu dangdut ini dianggap menandingi Gempita Gangnam Style dan Harlem Shake di Indonesia dan membuat seluruh pemirsa televisi Indonesia khususnya Trans TV terkena demam Caesar Style. Si pemilik goyang heboh ini patut berbangga karena goyangannya sudah menyebar di seluruh Indonesia bahkan hingga ke negara tetangga. Di berbagai akun YouTube banyak ditemui video goyang Sesar dalam bermacam-macam versi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Orang-orang yang mengunggah video goyang Sesar ini mencapai lebih dari 20 channel dengan jumlah viewer masing-masing mulai dari ratusan hingga ada yang mencapai ratusan ribu. Padahal kalau kita menyimak kisah hidup Sesar, ada banyak cerita sedih di balik wajah yang selalu tersenyum itu. Dan pastinya ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan karir Sesar hingga saat ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena tayangan kami kali ini akan mengupas sosok yang telah menggoyang panggung hiburan Indonesia itu, baik yang fakta ataupun yang gosip. Sering kita melihat musik di Indonesia. Siapa pengira Sesar Aditya Putra kelahiran Bekasi, Jawa Barat tanggal 29 Agustus 1989 yang kini tenar hingga negara jiran tersebut sebelumnya memiliki kehidupan yang benar-benar perih. Pada salah satu acara talk show, Sesar mengemukakan suka dan dukanya kepada pemirsa. Dia mengaku pernah bekerja sebagai tukang ojek dan menjadi asisten pribadi komedian Yadi Sembako. Selain itu, dia juga mengaku pernah menjadi asisten Budi Anduk dan Bopak. Hingga akhirnya bintang terang Sesar mulai bersinar ketika menjadi pengisi acara sepanjang Ramadan lalu melalui program acara sahur di Trans TV. Dalam acara tersebut, Sesar selalu unjuk kebolehan dengan berjoget. Siapa sangka berkat goyang Sesar, acara sahur tersebut mampu mendulang kesuksesan besar dengan meraih rating tertinggi dari seluruh tayangan sahur. Berkat kesuksesan tersebut, Sesar mendapat kesempatan untuk kembali unjuk kebolehan lewat program barunya yang juga bertajuk YKS atau Yuk Kita Smile. Pernahkah kau merasa? Sesar sebagai pencipta goyangan ini awalnya adalah asisten Yadi Sembako yang juga turut mengisi acara Show Imah di Trans TV. Awalnya saat para pengisi acara yaitu Yadi Sembako, Deswita Maharani, dan Sesar sedang istirahat, Show Imah bernyanyi lagu Pantura Buka Siti Jos yang terkenal dengan dangdutnya. Dari sinilah goyangan ini berasal dan Sesar pun makin populer dengan goyangannya. Jargon yang sering didengungkan pria ini sebelum berjoget adalah Keep Smile. Itu sebabnya Sesar juga dikenal dengan julukan Sesar Keep Smile. Bagaimana Sesar bisa mendapatkan inspirasi jogetannya itu? Sesar mengaku mencari-cari sendiri inspirasinya melalui YouTube. Kemudian ia mengaransemen sendiri jogetannya menjadi jogetan yang berbeda dan diteruskan ke kreatif acara Show Imah. Ternyata ketika dipadukan antara Show Imah yang menyanyi dan Sesar yang joget jadi seru juga. Ketika ada tawaran untuk ikut mengisi acara sahur, Sesar pun tidak menolak meskipun sebenarnya cuma disuruh joget saja. Ternyata justru jogetnya yang bikin acara sahur tersebut makin menarik. Tapi Sesar tidak pernah memberi nama apapun dengan goyang khasnya itu. Dia lebih membebaskan kepada penonton untuk memberi label goyangannya. Melakukan goyangan ala Sesar sebenarnya bukan perkara yang mudah. Jika dilihat seksama, goyang Sesar terlihat seperti orang kejang-kejang dan kepala mengangguk-angguk. Selain itu terlihat pula para penari Sesar berilustrasi memainkan seruling karena memang dalam lagu pengiring ada lantunan bunyi seruling. Terlihat goyangan yang energik menyatu dengan irama lagu sehingga gerakan terlihat sinkron. Lagu yang mengiringi goyang Sesar adalah lagu dangdut koplo berjudul Buka Siti Jos. Lagu tersebut jadi pendukung tersendiri karena kita ketahui masyarakat Indonesia menyukai dangdut koplo. Berkat goyangan khas yang diciptakannya, Sesar pun banyak mendapat job off air di berbagai tempat. Namun karena terlalu bersemangat joget dan kurang memperhatikan istirahatnya, Sesar pun mengalami cedera pada bahu kanan. Namun berkat tabib pribadinya, cedera yang dialami kekasih dari Masyita itu pun kini sudah mulai membaik. Padahal sebelum ditangani tabib, bahu kanannya sempat mengalami bengkak dan tak bisa bergerak lincah. Tapi bagi Caesar, cedera seperti itu tidak berarti apa-apa dibanding kebanggaannya bisa dikenal banyak orang. Apalagi saat perayaan Hari Kemerdekaan RI kemarin, dia terharu melihat goyang kreasinya dilombakan di banyak tempat. Pengen jadi artis ada manusia. Kehidupan pribadi Sesar belum banyak diketahui orang.
Itu karena Caesar memang tergolong bintang baru di panggung selebritis Indonesia. Pria murah senyum ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana dengan banyak saudara kandung, hingga Caesar tidak sempat mengenyam bangku kuliah. Dengan latar belakang itu membuat Caesar harus kerja keras menyambung hidup. Caesar pernah menjalani beberapa profesi termasuk menjadi tukang ojek untuk menambah uang jajan. Peran keluarga dalam membina karirnya sangatlah penting. Caesar yang bekerja keras sangat didukung oleh kakak keempatnya bernama Wawan yang menjadi manajer dari beberapa komedian. Caesar tidak segan memulai semuanya dari bawah sekali, dari mengurusi kebutuhan artis hingga mengelap keringatnya. Kini Caesar bisa berbangga diri karena seringnya muncul di televisi, wajahnya jadi dikenali banyak orang sehingga kerap menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. yang sabar. Terlahir di tanggal 29 Agustus menjadikan Caesar termasuk dalam zodiak Virgo. Mereka yang bernaung di bawah zodiak Virgo terkenal dengan sifat pantang menyerah, tak mengenal kata lelah dan rela berkorban untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Bagaimana dengan Caesar? Nampaknya kita bisa menjumpai banyak kemiripan karakter bintang Virgo dalam diri Caesar. Pria kocak bertinggi badan 172 cm ini memulai karirnya dalam dunia hiburan dari bawah sekali. Dan ketika namanya sudah berkibar, ia pun rela bila hanya istirahat 1 jam dalam sehari demi memenuhi jadwal manggung off-air dan on-air yang semakin padat. Orang-orang yang terlahir dalam zodiak Virgo juga memiliki sifat jujur, suka berterus terang, dan tak suka menonjolkan diri. Satu hal lagi, ketangkasan mereka dan kemampuan mengkoordinasi melebihi rata-rata. Hal ini terlihat jelas pada diri Caesar. Meskipun sudah terkenal, Caesar tetap muncul sebagai pribadi yang rendah hati dan jujur. Dalam setiap sesi wawancara, Caesar tidak pernah terlihat dibuat-buat. Dan dari segi ketangkasan dan kemampuan mengkoordinasi, Caesar sudah tidak perlu diragukan lagi. Berkat kemampuannya itulah ia bisa menciptakan goyang Caesar. Bahkan menurut Caesar, sejak dulu bila mendengar suara gendang dan suling, pasti langsung ingin berjoget. Demikian pemirsa, berbagai fakta menarik tentang Caesar, si pemilik goyang Caesar yang heboh itu. Semoga kita bisa memetik hikmahnya dan mengambil yang terbaik dari perjalanan hidup Caesar yang baru saja kami tayangkan.